Malam my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Salam kebajikan bagi semua. Salam my student. Kemarin telah mempelajari penyertaan. Saya harapkan para my student dapat mengembangkan mata kuliah yang telah saya berikan dengan cara membaca literatur buku lainnya. Jadi diharapkan mahasiswa belajar dengan mandiri. Nah, mandiri dalam arti mengembangkan mata kuliah dengan inisiatif sendiri, dengan membeli buku sendiri untuk pengembangan ilmu pengetahuannya. Baik, my student, hari ini kita kembali kepada konteks tentang percobaan, yang dimana kemarin percobaannya hanya sekilas dengan kulit-kulitnya. Sekarang kita coba mempelajari. Baik, yang saya bahas topik hari ini adalah tentang unsur-unsur percobaan atau yang disebut dengan pogging, unsur-unsur dari pogging ya. Jika kita tinjau dari isi pasal 53 ayat 1 KUHP, dapat diketahui adanya tiga unsur daripada percobaan itu. Yang pertama adanya niat garing atau maksud garing atau voornemen bahasa Belandanya. Yang kedua adanya suatu permulaan pelaksanaan ya. Yang kedua adanya suatu permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan karena kehendak sendiri ya. Jadi di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP ada tiga unsur percobaan ya. Di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP diketahui ada tiga unsur percobaan. Yang pertama ada niat atau maksud, adanya suatu permulaan pelaksanaannya, tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan karena kehendak sendiri. Baik, adanya niat atau maksud ya atau voornemen dalam teks bahasa Belanda tertulis voornemen, yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya bahasa kerennya, atau lebih tepatnya sering disebut dengan omzet atau kesengajaan ya. Dalam arti sempit ya, omzet atau kesengajaan itu meliputi semua jenis kesengajaan ya, yaitu baik kesengajaan sebagai maksud atau oogmerk, kesengajaan sebagai kesadaran kepastian atau keharusan, maupun kesengajaan sebagai kemungkinan. Di dalam bahasa tadi pasal 53 KUHP tadi, bahwa niat untuk melakukan perbuatan yang oleh karena itu dipandang sebagai suatu kejahatan ya. Bahwa di dalam pasal 53 KUHP tadi, untuk niat itu sudah dapat dilakukan suatu perbuatannya, sudah terpenuhi unsur perbuatannya di dalam niat. Nah, di sisi lain bahwa niat itu tiada lain adalah suatu kesengajaan. Yang perlu di sini my student ketahui bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan suatu kejahatan, termasuk di dalam ini dolus eventualis atau kesengajaan sebagai suatu kemungkinan, sehingga niat itu sama dengan kesengajaan ya. Yang kedua adalah dalam adanya permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering,
kehendak atau niat saja belum cukup bila adanya perwujudan dari kehendak, sebab kehendak yang masih dalam pikiran itu adalah bebas. Sebab kehendak yang masih dalam pikiran itu adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti terjadinya suatu perbuatan tertentu. Maka perbuatan itulah yang dapat dipidana. Meskipun terlihat secara sederhana, tetapi bila dikaji dan dicermati, ternyata terkadang sangat sulit untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan. Apakah suatu permulaan pelaksanaan kehendak atau permulaan pelaksanaan kejahatan? Untuk itu, maka timbullah berbagai teori. Untuk memahami permulaan pelaksanaan di dalam suatu kejahatan, ya. Dalam hal perbuatan yang mendahului suatu hal atau akibat yang dapat dipidana, dapat dikatakan pertama, adanya perbuatan persiapan. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Saya ulangi. Untuk itu maka timbullah beberapa teori dalam hal perbuatan yang mendahului suatu hal atau akibat dapat dipidananya, dapat dikatakan pertama, adanya perbuatan persiapan. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Tentang percobaan dapat dipidana, terdapat dua pandangan atau teori di dalam hal ini. Pertama adalah teori yang subjektif, teori yang subjektif, ya. Teori yang subjektif mengatakan bahwa yang melakukan percobaan harus dipidana oleh karena orang tersebut bersifat berbahaya. Saya ulangi ya. Teori yang subjektif yang mengatakan bahwa yang melakukan percobaan harus dipidana oleh karena orang tersebut bersifat berbahaya. Teori ini menekankan pada niat yang terlihat dari kelakuan. Teori ini menekankan pada niat yang terlihat dari kelakuan dari si pelaku, ya. Pada umumnya untuk hukum, niat adalah suatu irrelevan. Pada umumnya untuk hukum, niat adalah suatu irrelevan. Kalau dibilang irrelevan berarti bisa terjadi, bisa juga niat itu menjadi bagian dari percobaan, bisa juga niat itu tidak menjadi bagian dari hukum percobaan. Makanya niat itu adalah irrelevan, ya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengurangi maksimum pidana bagi percobaan, ya. Tidak ada alasan untuk mengurangi maksimum pidana percobaan. Di dalam ajaran ini, permulaan pelaksanaan adalah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan, telah nampak atau terlihat, ya, secara jelas niatnya, ya.
Apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara atau terlihat secara jelas niatnya, berarti niatnya itu sudah mempunyai suatu kedudukan, ya, atau kehendaknya untuk melakukan suatu pidana, atau kehendaknya untuk melakukan suatu pidana, berarti dia sudah memang memikirkan untuk melakukan pidana itu, ya. Misalnya, saya contohkan, ada orang yang tak biasa, ya. Ada orang yang tidak biasanya berurusan dengan senjata tajam. Ya, ada orang tidak biasanya berurusan dengan senjata tajam. Suatu hari, tiba-tiba orang itu mengasah sebuah parang, ya. Dari mengasah parang itu terlihat atau ternampaklah adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan dengan parang itu diasah, ya. Misalkanlah contohnya si Edison dongkol ya si Amincon, tau-taunya parangnya sudah diasah nih, diasah. Nah, si Edison mengasah di depan si Amincon. Nah, niat itu sudah ada tadi, niat untuk melakukan kejahatan dengan parang yang diasah itu, dengan menunjukkan di depan calon apa namanya nih, calon untuk dilakukan pidananya, ya. Yang kedua adalah teori yang objektif, ya. Teori yang objektif mengatakan bahwa dasar untuk memidana percobaan adalah karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan di dalam ini, ya. Yang mengatakan bahwa dasar untuk memidana percobaan adanya permulaan pelaksanaan, ya. Adanya permulaan pelaksanaan. Apabila dari wujud perbuatan itu telah terlihat secara jelas, ya, secara jelas dan arahnya satu-satunya dari perwujud perbuatan itu, ya, yaitu pada tindak pidana tertentu. Misalnya, seseorang dihadapkan orang yang dibencinya telah mengokang pistol dengan mengarahkan moncong senjata itu kepada orang yang dibencinya serta mengokangnya, maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa dengan mengokang pistolnya dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan, sedangkan menarik pelatuk pistolnya adalah perbuatan pelaksanaan pembunuhan. Misalkan tadi kan ini teori objektifnya mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan adanya permulaan pelaksanaannya. Nah, saya misalkan benci nih lihat si Andi. Nah, pistol saya kokang gini kan di depan dia gitu loh. Maka dengan mengokang pistol itu saya sudah merupakan suatu tindak pidana permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Itulah disebut percobaan untuk melakukan pembunuhan. Nah, dengan menarik tadi, maka pelatuknya saya arahkan. Dengan saya arahkan, maka terjadilah perbuatan pembunuhan. Dengan perbuatan dilakukan pembunuhan tadi, maka terpenuhilah unsur dari perbuatan pembunuhan, ya. Oke. Yang kedua, saya contohkan lagi adalah A berkehendak untuk membunuh B, ya. A berkehendak untuk membunuh B. Perbuatan-perbuatan yang mendahului dapat dirinci sebagai berikut. Dengarkan, ini contoh kasus. A berkehendak untuk membunuh B. Perbuatan-perbuatan yang mendahului dapat diperinci sebagai berikut. Sebagai berikut ya. 1A,
membeli sebuah parang atau golok. B. Membawa parang atau golok itu ke rumah. C. Sementara disimpan di rumahnya. D. Merencanakan bagaimana melaksanakan kehendaknya. E. Membawa parang atau golok ke rumah B. Ya. F. Mengeluarkan parang atau golok itu dari sarungnya. G. Mengarahkan parang atau golok itu kepada si B. H. Mengayunkan parang atau golok itu ke leher si B. Ya. Dari urutan-urutan tadi yang saya sebutkan di atas tadi, maka marilah kita mencoba menerapkan beberapa teori dari contoh kasus tadi yang saya sebutkan. Ya, pertama, menurut teori subjektif, maka perbuatan sejak pada A membeli sebuah parang atau golok sudah merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan sebagai permulaan pelaksanaan, sehingga dapat dipidana. Kenapa dapat dipidana? Karena A telah menunjukkan kehendaknya yang jahat dan berbahaya. Ya, dengan cara apa? Dengan membeli sebuah parang atau golok tadi. Ya, itu menurut teori percobaan subjektif. Ya. Yang kedua adalah menurut teori percobaan objektif ya. Maka perbuatan dari A membeli sebuah parang atau golok tadi sampai C sementara menyimpan parang atau golok di rumahnya. Apakah dapat dikatakan suatu pidana? Di dalam jawabannya ini adalah belum dapat dimasukkan sebagai permulaan pelaksanaan. Kenapa? Karena membeli dan menyimpan parang atau golok belum tentu merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan si B. Ya kan? Bahkan sampai perbuatan E membawa parang atau golok ke arah rumah B juga belum merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum B, itu kepentingan hukum si B, sehingga belum dapat dipidana. Saya ulangi supaya kamu paham, ya, kamu dengari tadi. Menurut teori percobaan objektif, maka perbuatan dari A membeli sebuah parang atau golok sampai C menyimpan sementara parang atau golok di rumahnya belum dapat dimasukkan sebagai permulaan pelaksanaan. Mengapa? Oleh karena membeli dan menyimpan parang atau golok belum merupakan suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan si B. Bahkan sampai perbuatan E membawa parang atau golok ke arah rumah B juga belum merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum B, sehingga belum dapat dipidana. Itu loh. Bahwa dapat disimpulkan bahwa oleh karena delik yang dituju tidak diketahui lebih dahulu, bahkan harus diterapkan antara lain dengan mengingat perbuatan yang dilakukannya, maka istilah permulaan pelaksanaan pada pasal 53 KUHP tidak mungkin mempunyai arti yang tetap. Nah, istilah di dalam pasal 53 itu tidak baku istilahnya. Jadi mengikuti perkembangan yang ada kejahatan di dalam suatu perkara pidana. Karena apa? Untuk apa? Kenapa dikatakan seperti itu? Perlunya suatu bukti-bukti terlebih dahulu.
bukti-bukti tadi yang seperti saya ceritakan, membeli barang dia lalu ke rumahnya dan lain-lainnya. Nah, itu bukti-bukti yang menyatakan suatu terjadinya permulaan pelaksanaan. Jika menurut saya, menurut memori facultatingnya, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan persiapan tidak dapat dipidana, sedangkan perbuatan pelaksanaan dapat dipidana. Nah, jika dilihat unsur-unsur yang di atas tadi sebagai syarat di dalam fogging, dipidananya suatu percobaan kejahatan di dalam pasal 53 ayat 1 tadi, maka ditarik kesimpulan ini syaratnya bahwa perbuatan unsur pidananya dipidana percobaannya dalam pasal 53. Maka ditarik kesimpulan bahwa pertama adanya percobaan kejahatan yang dapat dipidana jika memenuhi unsur syarat di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Ya, pasal 53 ayat 1 KUHP. Silakan buka buku saudara KUHP-nya. Di samping itu ada pula percobaan kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang ditetapkan percobaan tindak pidana. Ya, di samping itu, di sisi lain, selain pasal 53 ayat 1 KUHP, bahwa adanya pula percobaan kejahatan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang di mana ditetapkannya percobaan permulaan kejahatan itu. Contoh, pada percobaan penganiayaan biasa, pasal 351 ayat 5 KUHP. Percobaan penganiayaan hewan, pasal 302 ayat 4 KUHP. Lagi ngetren ini tentang hewan. Percobaan perang tanding di pasal 284 ayat 5 KUHP. Percobaan melakukan pelanggaran tindak pidana yang dipertegas dengan adanya pasal 54 KUHP. Ya, percobaan melakukan pelanggaran tindak pidana. Di sisi lain, ada seorang pendapat sarjana hukum mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu percobaan pada kejahatan dapat dihukum adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai kesimpulan, pertama adalah niat untuk berbuat jahat sudah ada, artinya orang yang melakukan atau orang yang sudah mempunyai pikiran untuk berbuat jahat meliputi sifat kesengajaan atau dolus, karena percobaan pada kejahatan kulpa tidak mungkin terjadi. Kulpa itu lupa, atau Anda lupa totonya Anda megang pisau Anda tusuk pula sebelah Anda, itu nggak mungkin terjadi, itu sudah ada niat pasti. Nah, itu dia. Yang kedua adalah orang yang sudah mulai berbuat jahat, orang yang sudah mulai berbuat jahat, maksudnya orang itu bukan hanya berpikir saja, tetapi sudah harus mulai bertindak. Jadi dia nggak di angan-angan saja, nggak di pikirannya, itu loh, langsung bertindak, tusuk langsung, udah itu suatu pidananya sudah dikatakan penuh. Nah, yang ketiga adalah perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai. Nah, ini yang selalu saya katakan, perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang ditimbulkan kemudian. Sebab-sebab yang ditimbulkan kemudian. Tidak selesainya maksudnya adalah tidak semua unsur dari kejahatan itu dipenuhi. Misalnya bagi delik material, akibat dari delik itu belum terjadi.
Saya mau tanya, delik material itu apa? Nah, ya kalian harus paham apa delik material. Yang keempat adalah sebab-sebab itu tidak terletak dalam kemauan pembuat kejahatan itu sendiri, bukan karena kemauannya. Nah, maksudnya di sini adalah tidak dari kemauan sendiri mundur dari mengerjakan kejahatan itu, tetapi sebab-sebab di luar dari pikirannya, yaitu dalam mencuri karena kepergok atau ketahuan. Sama ibaratnya saya katakan ketika orang itu mau mencuri, tahu-tahunya yang pemilik rumah terbangun. Nah, itu sebab-sebab di luar dari kehendaknya sendiri. Demikian saya sampaikan my student malam ini tentang hukum lanjutan hukuman percobaan. Minggu depan kita akan bahas dengan topik yang lainnya. Saya mau sampaikan, tolong dijawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ingat, dengan Anda memberikan tanggapan, maka Anda dianggap hadir. Jawaban diketik di dalam grup WA kita. Tidak boleh dipoto, tidak boleh juga diketik dalam bentuk Word, tidak boleh, tapi langsung ketik di dalam update status WA saudara di grup. Ya, di grup. Tidak boleh japri sama saya dan tidak boleh email. Dengarkan soalnya untuk kehadiran saudara. Contoh, dengarkan soalnya untuk kehadiran saudara. Kalau seseorang menembakkan pistol dan diarahkan kepada calon korban, tapi meleset, mungkin sekali dalam persidangan ia akan mengatakan bahwa ia telah mengurungkan niat untuk membunuh, tetapi mengubahnya menjadi hanya menakut-nakuti saja dengan tembakan yang diplesetkannya. Dengan demikian, ya, apakah kasus di atas termasuk di dalam teori mana yang tadi saya sebutkan? Jelaskan, ya. Saya ulangi soalnya. Kalau seseorang menembakkan pistol dan diarahkan kepada calon korban tetapi meleset, mungkin sekali dalam persidangan ia akan mengatakan bahwa ia telah mengurungkan niat untuk membunuh, tetapi mengubahnya menjadi hanya menakut-nakuti saja dengan tembakan yang diplesetkannya. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan contoh soal tadi yang saya kasih, yang terakhir, tentukan teori mana yang layak digunakan. Apakah teori subjektif atau objektif? Dengan memberikan alasan-alasan hukum. Yang kedua, Anda harus kriteriakan atau merincikan di dalam bentuk kasus itu, mengapa bisa dia diplesetkan, dasarnya apa, bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, A membawa golok, B membawa parang, sementara disimpan atau sementara sampai diplesetkannya. Anda buat pendapat saudara. Saya tunggu malam ini, my student. Cukup berikan jawaban Anda di WA. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.